Saya lihat ya, saya tunjukkan ya, ini kegiatan olah sikap yang Mas Zaki harus lalui setiap hari, yaitu prakondisi. Satu prakondisi. Prakondisi ini spiritual, Mas. Ya, semakin orang dewasa, semakin dia menemukan fakta-fakta bahwa hidup ini ada yang mengatur. Hidup ini, alam semesta ini ada yang menciptakan, gitu loh. Iya, Pak. Nah, setiap kesalahan pasti ada ganjaran-ganjarannya. Betul? Iya. Setiap keberhasilan pasti ada ya reward-reward yang sesuai lah begitu. Iya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena hidup ini ada yang menciptakan. Memang sudah otomatis dibuat seperti itu gitu loh. Nah, makanya di sini kalau kita semakin dewasa, pikirannya semakin matang, kita akan tunduk kepada Sang Maha Pencipta. Nah, makanya di sinilah sebagai Muslim akan banyak yang namanya taat kepada agama, akan semakin rajin dalam berpuasa, melakukan amal-amal kebaikan yang lain, sehingga rutinitas hidupnya itu religius. Religius gitu. Nah, sesudah prakondisi ini nanti mencapai sebuah titik kematangan mazaki, tentunya makan waktu kan ya? Makan waktu kan ya? Nah, kita bicara promotif. Sambil berjalan, sambil promotif. Apa yang kita promosikan? Alat-alat yang mazaki sudah punya itu. Nah, ini kan otak udah sehat nih, udah layak pakai nih karena prakondisi nih. Iya. Nah, begitulah sudah layak pakai, dikasih makanan utama, menu utamanya ini. Alat olah sikap. Gitu Mas Zaki. Ini tangkap saja dulu konsepnya ya, tangkap saja dulu. Ya. Nah, sesudah promotif itu nanti Mas Zaki akan kelihatan itu, oh ternyata saya nih banyak kekurangan nih. Saya harus belajar ini, belajar ini, belajar ini. Ya, saya harus bagaimana tahu cara mengedit yang lebih canggih, alat yang lebih canggih, belajar sama situ tentang editing gitu kan. Iya. Nah, itu nanti dalam konteks kuratif terjawab Mas Zaki. Sehingga Mas Zaki nanti kalau sudah betul-betul pas itu olah sikapnya, dan Mas Zaki dalam konteks kuratif itu akan sangat percaya diri untuk investasi. Ya, baru boleh berinvestasi karena kita yakin semua investasi kita akan kembali. Gitu loh. Jadi saya ingatkan lagi, jangan investasi dulu sebelum kita sampai pada tahap kuratif. Makanya sebelum Mas Zaki memulai sebuah investasi dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk alat segala macam, matangkan konsep dulu dengan saya gitu loh. Nanti takutnya malah, oh ternyata itu bukan bidang saya, ternyata bukan itu yang saya anggap sebagai cikal bakal mahakarya gitu. Kan bahaya gitu kan? Nah, ya, itu bahaya. Nah, sesudah kuratif, Mas Zaki harus paham bagaimana cara preventif. Preventif. Kan Mas Zaki misalnya sudah mulai mendapatkan konsep mahakarya gemilangnya tuh. Iya. Sudah mulai mengarah ke sesuatu bidang tertentu kan gitu ya? Iya, Pak. Ternyata nanti banyak lagi godaan dari kiri kanan yang mengatakan Mas Zaki, nggak usah lah, nggak bener lah. Bisa saja bisikan dari dalam diri, bisa saja teman-teman atau lingkungan yang mencoba mempengaruhi kita untuk tidak melanjutkan gitu kan? Nah, mau dibawa kemana semua investasi yang sudah ditanamkan ke peralatan tadi gitu kan? Nah, makanya harus siap-siap karena jangan sampai orang sudah menggeluti satu bidang tertentu, ternyata dia ragu, setelah dites oleh teman-teman, coba dipengaruhi oleh lingkungan, ternyata dia memang ragu, berarti dia preventifnya nggak benar. Mas Zaki nanti akan menghadapi fakta-fakta itu dalam lingkungan. Nah, harus tahu cara preventif yang benar. Cara preventif yang benar itu, Mas Zaki saya tunjukin ya. Boleh, Pak. Tunjukin mahakaryamu. Ya kan? Seperti orang bikin kue nih. Seperti orang bikin kue nih, ya. Mungkin kalau dilihat-lihat saja sama orang mungkin dia agak merendahkan lah, agak mencemooh kan gitu ya. Tapi begitu dia mulai icip-icip, nah baru berdesir gitu kan. Nah, begitu cara preventif yang benar, Mas. Cara preventif yang benar tuh bicaranya pakai mahakarya gitu loh. Nah, gitu. Bukan pakai emosi, marah-marah atau gimana gitu, bukan Itu Pak ya? nggak penting itu nggak solusi itu.
Itu nggak Iya, iya, solusi. iya, iya. Karena lingkungan pasti akan menguji kita dengan bermacam-macam cara, termasuk memancing emosi. Hmm. Gitu Mas Zaki. Nah, seterusnya Mas Zaki nanti akan terus namanya rehabilitatif. Mas Zaki harus mengandai-andaikan diri sekarang misalnya dalam kondisi yang jauh terlempar dari jalur sukses misalnya. Ya kan? Hmm. Nah, jadi sekarang Mas Zaki butuh seseorang untuk bisa memasukkan lagi ke jalur yang benar gitu loh. Ya kan? Nah, itu kita sebut dengan rehabilitatif, Mas. Gitu loh. Nah, bagaimana aktivitas rehabilitatifnya? Ya mentoring. Mentoring begitu loh. Nah, jadi dari aktivitas mentoring itulah nanti akan kelihatan itu step by step ya. Sedikit demi sedikit. Ternyata pikiran kita bisa dikondisikan lagi. Sel-sel kotak kita yang tadinya kurang nyambung bisa disambungkan lagi. Dari situ baru nampak nanti hasil pemikiran yang lebih matang. Dengan pola-pola pikir yang lebih ilmiah dan alamiah gitu loh. Nah, hasilnya nanti Mas Zaki bisa lihat akan terjadi. Nah, akan terbangun sebuah kerucut imajiner. Ini konsep dulu. Nah, artinya di sini Mas Zaki fokus ke satu bidang tertentu, ya kan? Kemudian dari situ nanti akan membuka diri untuk menampung pengetahuan-pengetahuan yang relevan. Nah, ini maksudnya itu. Itu maksudnya kerucut imajiner. Kalau Mas Zaki tidak punya kerucut imajiner, bayangkan Mas Zaki berada di tengah samudra ilmu tanpa batas. Mau diapain ilmu itu semuanya bagus. Bingung kan? Bingung, Pak. Nah, masih untung bingung. Kalau gila bagaimana? Nah, jadi nanti setelah Mas Zaki memiliki pemahaman yang benar tentang kerucut imajiner, baru nanti terbangun yang namanya dengan konsisten olah sikap akan terbangun yang namanya sistem otomatisasi di dalam pikiran, untuk melahirkan sebuah mahakarya gemilang. Itu dia Mas Bro.